Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita diskusi ya. Nah, ini Ya, buat topik terpilihnya tuh hasil wawancara sama observasi yang dari gue gitu ya. Cuman kemarin sih sebenarnya bareng Ani, jadi tempatnya tuh sama. Nah, kemarin tuh kita ngewawancarain Ibu Nani. Nah, Ibu Nani ini ketua yayasan. Cuman namanya yayasan ya, jadi dia tuh nggak cuman satu tempat gitu loh, ada banyak. Nah, di antaranya dia tuh ada kampung Quran ya nih, terus habis itu TK, habis TK. itu sama yang pengajian ibu-ibu. Jadi di situ tuh pokoknya di satu daerah itu tuh ada kampung Quran dan isinya tuh ada ibu-ibu, ada mahasiswa kayak kita, terus ada bapak-bapak juga yang pengen belajar Al-Quran gitu. Nah, gitu. Terus kemarin kita wawancaranya Senin 8 November. Terus itu tuh sebenarnya wawancaranya di rumahnya gitu loh. Jadi kita nggak observasi secara langsung, cuman dikasih gambaran gitu tempatnya kayak gimana, terus dikasih foto-fotonya juga. Nah, ini beberapa pertanyaan di wawancara. Diringkas, pertanyaannya yang tadi pertama pasti kita nanya kan kegiatan apa aja. Nah, di sini ada yang yayasan majelis taklim. Nah, ini kalau yang majelis taklim tuh ibu-ibu pengajian dan ada kampung Quran. Jadi sebenarnya tuh ya beda gitu nih. Kalau ibu-ibu pengajian, kampung Quran itu untuk tahfidz penghafal Qurannya gitu. Oh Terus iya benar. ada juga TK. Nah, TK-nya ini di madrasah di Pangalengan. Lumayan jauh sih. Terus habis itu majelis taklimnya itu di hari Senin, Selasa, dan Jumat sore hari. Jadi dia tuh nggak tiap hari kegiatannya. Habis itu kalau kampung Quran, partisipannya itu mereka melakukannya itu seminggu satu kali. Jadi di hari Sabtu aja. Cuman kan kalau hafalan sebenarnya lebih fleksibel mungkin ya. Dia tiap hari mungkin bisa hafalan di rumah, cuman murojaahnya bisa bareng-bareng di hari Sabtu gitu. Terus partisipannya katanya umum, ya ada ibu-ibu muda, ada remaja, sampai bapak-bapak juga ada katanya. Terus katanya mahasiswa juga ada ya nih kayak mahasiswa Telkom juga ada yang suka ikut gitu. Terus kalau misalkan kegiatan mereka tuh sebenarnya kayak selain kegiatan rutin, mereka tuh ada wisata rohani. Jadi kayak tadabur alam gitu, mereka tilawah atau khataman. Terus kampung Qurannya tuh ada 2, jadi ada di Sukapura di sana sama di Pangalengan gitu. Nah, totalnya itu ada 35 orang. Ada yang dari mahasiswa pelajar sekitar sini, nah tadi yang udah dikasih tahu. Nah, kalau Kampung Quran itu berdirinya sejak 2018. Masih tergolong baru sih kalau yang Kampung Quran. Nah, terus yang TK dan madrasah ini. Nah, untuk TK tuh sebenarnya mereka sekarang offline, cuman hybrid gitu loh kayak kita. Cuman mereka tuh nggak kayak yang lucunya tuh mereka cuman 1 jam gitu masuknya, literally cuman 1 jam doang. Nah, kalau sekolahnya biasa kayak Senin sampai Jumat, anak-anak biasa. Nah, cuman pada hari Jumat tuh mereka dikhususkan buat pengembangan diri gitu loh. Kayak dulu kan kita TK SD ada ya, kayak ada olahraga, bela diri, pokoknya yang berhubungan dengan dunia anak gitu deh gitu. Terus misalkan pada saat ini anaknya yang setengah masuk ke TK, terus yang setengahnya lagi tuh dari rumah gitu. Cuman memang kendalanya nggak semuanya punya handphone, jadi kadang gurunya yang harus datengin Gurunya. rumahnya masing-masing gitu nih. Terus juga selain itu kendalanya juga di sinyal sama kuota gitu. Nggak semua tempat tinggal mereka dapat sinyal yang bagus, terus nggak semua dari mereka juga punya kuota. Itu sih yang sangat disayangkan gitu dari mereka pada saat online kayak gini, pada saat hybrid. Kadang cuma kartu-kartu tertentu doang yang dapat sinyal. Jadi ya Allah kasihan sih. Terus ini mereka cuma ada 3 kelas gitu, jadi dalam TK itu cuma ada 3 kelas dan tiga ruangan sama 1 ruangan kepala sekolah kalau nggak salah tuh. Nah, yang kelas pertama itu isinya TK 0 kecil ada 11 orang, yang kelas kedua juga TK 0 kecil sama isinya 10 orang. Nah, yang kelas ketiga itu TK 0 besar ada 32 orang. Cuman dengan banyaknya
adik-adik TK-nya total pendidiknya cuma ada 6. Nah, makanya kita tertarik kan ngebahas sih tentang total pendidiknya ini. Nah, ini di pertanyaan selanjutnya kita nanya, apakah pendidiknya hanya mengajar semua pelajaran gitu kan. Memang kalau dari TK SD itu biasanya gitu kan, kayak semua pelajaran diajarin sama satu guru. Terus jawabannya katanya iya. Cuman yang sangat disayangkan memang mereka pendidikannya itu cuman rata-rata SMP. Dan kadang memang tenaga pendidiknya itu cuman ibu rumah tangga gitu loh basicnya, bukan pendidikan gitu. Terus mereka ngajar di sana juga sebenarnya untuk sosial doang. Jadi nggak kayak yang memang dapat gaji per bulan tetap dan lain sebagainya. Memang betul-betul pure untuk kerja sosial gitu loh. Lillah katanya begitu ya. Terus habis itu di sini ibunya juga bilang kalau orang tua murid di desa kan pada susah. Kadang mereka tuh iuran satu orang tua murid tuh cuma 5.000. Satu orang tua murid tuh 5.000. Jadi kalau 5.000 sebulan. 1 bulan, jadi kan di sini 32 ditambah 10 orang ditambah 11 dikali 5.000. Terus kalau di total ya sebulan bukan pendapatan ya, uang sakunya tuh nggak sampai 300.000 dan itu harus dibagi ke 6 total pendidik. Jadi kayak dari segi pendapatan pun sebenarnya ya tidak ada jaminan gitu loh, makanya mereka sosial banget di sini ngajarnya gitu. Terus abis itu yayasannya ini udah lama banget, jadi si ibu nih ngebentuk si yayasan ini. Yang paling pertama banget adalah si TK ini yang di Pangalengan. Nah, jadi sebenarnya motivasi ngelihatnya tuh katanya ibunya tuh waktu bilangnya baru tinggal di sana, dia ngeliat banyak banget ada anak kecil gitu kan. Cuman sayangnya tuh mereka nggak sekolah waktu TK. Waktu harusnya mereka masuk ke usia TK gitu. Terus ya udah akhirnya dia buka TK itu. Sebenarnya TK masih kecil-kecilan gitu karena sayang karena mereka kan generasi penerus ya, tapi nggak ada tempat buat mereka bersekolah pada saat itu. Gitu. Jadi motivasinya ini banget sih, keren banget. Sebenarnya mau nambahin gitu. Sebenarnya awalnya tuh itu tuh bukan TK kalau dibuatnya. Jadi si ibu ini tuh nemuin masjid yang nggak kepake. Nah, abis itu jadi dia ngerasa kok masjidnya nggak dipakai gitu. Terus dia jadiin kayak tempat sekolah agama gitu loh. Kalau kita kan dulu sekolah agama, ya kayak anak kecil tuh iya kayak gitu sekolah agama gitu. Bukan yang TK gitu, tadinya sekolah agama. Terus makin kesini makin berkembang jadi majelis, terus jadi yayasan kayak gitu. Iya. Terus abis itu, cuman ini kan pertanyaan selanjutnya kita nanya tentang seragam sekolah kan. Biasanya kan anak TK seragam sekolah malah lucu-lucu kan. Dan dengan kendala itu apakah mereka pakai seragam gitu kan. Terus untuk seragamnya tuh mereka ada gitu. Cuman memang dalam proses pembeliannya tuh mereka ibu dan tenaga pendidiknya tuh harus rembukan dulu sama orang tua gitu loh. Takutnya ada yang mereka gak mampu dan lain sebagainya. Dan pada dasarnya kalaupun gak mampu akan dibantu setengahnya gitu loh sama Ibu Nani gitu. Jadi ya untuk maksudnya semua orang punya kesempatan yang sama gitu buat sekolah. Jangan sampai dengan tidak ada seragam mereka nggak sekolah, kan nggak mungkin juga gitu. Dan sebenarnya karena kita nggak bisa observasi lapangan, jadi kita tanya ini yang akses jalan sama fasilitas di sekitar TK tuh gimana gitu. Terus katanya akses jalan udah mudah dan cuman tuh fasilitas umumnya nggak mendukung. Kayaknya akses jalan udah lancar tuh kayaknya kita juga tahu ya, soalnya tuh sekarang Pangalengan udah viral banget di TikTok yang apa namanya pariwisata. Iya, wisata murahnya yang kita ke kebun teh dan lain sebagainya itu kan viral di TikTok ya. Jadi ya udah banyak yang tahu kalau Pangalengan. Terus habis itu cuman fasilitas umumnya nggak mendukung. Kadang tuh yayasannya itu dibuat untuk posyandu gitu. Kayak dia tuh ada yang ruang kepala sekolah nggak sih yang dijadiin posyandu tuh nih? Iya, jadi itu tuh harusnya tuh kalau nggak salah ya kemarin tuh harusnya kamar mandi atau apa, maksudnya masih masuk si yayasan itu tapi dijadiin tempat posyandu juga karena ya nggak ada tempatnya gitu. Iya, jadi fasilitas daerahnya masih kurang gitu.
Biasanya dipakai sebulan sekali kalau kurang ya. posyandunya. Iya, posyandu biasa bulan sekali. Nah, terus kan kita nanya terkait kondisi dan kendala yang udah si Ibu jelasin terkait TK-nya itu, ada upaya bantuan nggak dari pemerintah gitu. Terus katanya tuh ada dari pemerintah kabupatennya tuh 500.000 per satu tenaga pendidik gitu. Tapi katanya turunnya tuh hanya 375.000. Nah, ini juga turunnya tuh dengan bersyarat. Syaratnya tuh ibu-ibu tenaga pendidik harus ngajar 1 minggu 1 kali ke SD. Sedangkan kalau kita lihat tadi kan maksudnya kayak mereka tuh basicnya memang bukan pendidikan ya, sedangkan SD tuh rata-rata sekarang malah yang jadi guru latar belakangnya harus S1 gitu kan minimal. Nah, dengan kondisi ini mereka tuh banyak yang komplain karena ya itu tadi gitu, masa sih kita disuruh 1 minggu sekali ngajar ke SD sedangkan kompetensinya pun berbeda gitu antara TK dan SD gitu. Terus kita nanya juga kan untuk bantuannya dan katanya tuh belum cair dan mereka tuh juga bingung apakah cairnya 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali, tapi mereka tuh belum tahu. Cuman memang sampai saat ini syaratnya sedang dilakukan gitu. Syarat yang 1 minggu sekali ngajar ke SD itu sedang dilakukan. Jadi bergilir gantian guru-gurunya ke SD kayak dijadwalin gitu. Terus jawaban Ibu Nani juga katanya sebenarnya selain si 375.000 ini, dia masih bisa mengajukan bantuan ke pemerintah gitu. Cuman itu tuh jangka waktunya tuh 1 tahun. Itu juga kalau dapet kayak ya udah, misalkan Ibu Nani membuat kayak mungkin kayak proposal gitu kali ya, mengajukan bantuan ke pemerintah gitu. Cuman yang nggak langsung dapet dan itu juga setahun kalaupun dapet, jadi nggak mumpuni gitu loh kalaupun harus mengajukan bantuan ke pemerintah gitu. Terus pertanyaan kita selanjutnya nih tentang yang mahasiswa sih, kayak biasanya kan mahasiswa kalau ada lokasi-lokasi yang berpotensi ada KKN ya. Nah, kita tanyain, terus kata si ibu, iya suka ada yang datang. Cuman yang disayangkan adalah yang datang tuh teman-teman mahasiswa dari Jakarta gitu, malah yang dari Bandung kurang partisipasi gitu. Padahal kita yang lebih dekat dengan mereka gitu di Pangalengan kan, harusnya yang lebih punya simpati dan empati adalah teman-teman mahasiswa yang di Bandung. Terus biasanya mereka kalau datang ke sana itu 2 minggu, ada juga yang sampai 1 bulan gitu. Terus untuk tempat tinggalnya, jadi kan kalau misalkan kita KKN, mereka 2 minggu sampai 1 bulan tuh nanti tempat tinggalnya dicari gitu, kayak ada rumah kosong punya penduduk, siapa nih yang kosong gitu, yang bisa nampung gitu, buat mereka KKN di sini dan lain sebagainya gitu. Nah, ini tuh yang salah satu yang diharapkan sama Ibu Nani gitu kan, kayak mereka Ibu Nani dan bukan cuma Ibu Nani, maksudnya kayak anak-anaknya juga senang gitu kalau ada mahasiswa datang, karena dari situ tuh pasti ada yang meningkat gitu loh, kayak baik dari kayak nyanyi-nyanyi lagu tuh bahkan mereka satu nyanyian lagu udah itu terus gitu. Sedangkan kalau teman-teman mahasiswa datang pasti ada upgrade gitu loh, kayak ini ada lagu baru dan lain sebagainya gitu. Terus baik dari kerajinan juga kayak diajarin kreativitas apa yang baru-baru gitu. Terus juga kadang mahasiswa tuh bawa buku cerita karena tuh mereka sebenarnya ada ruang baca gitu ya, di TK-nya tuh ada ruang baca. Cuman bukunya tuh itu-itu aja gitu. Jadi ya bisa jadi udah apal gitu TK-nya, oh buka itu aja gitu. Tapi dengan datangnya mahasiswa mereka biasanya bawa buku baru dan lain sebagainya buat mereka bisa baca gitu. Terus ini sih yang tadi kayak sebenarnya kalau guru-guru kita kan terbatas pendidikannya, jadi pola ngajarnya ya hanya itu-itu saja gitu. Kadang si ibu kan dulu masih tinggal di Pangalengan ya, sebelum di Sukapura. Dia tuh dulu sempat ngajarin gitu ya, ngajarin anak-anaknya gitu. Terus anak-anaknya yang diajarin tuh sekarang udah jadi tenaga pendidik gitu, udah jadi guru. Jadi kayak estafet gitu loh. Dan yang diajarin itu lagi gitu. Jadi nggak ada pembaharuan kurikulum sebenarnya gitu. Gitu sih. Terus jadi tidak berkembang untuk dari segi pendidikannya gitu. Kalau ada mahasiswa diharapkan ada peningkatan dan senang juga gitu loh anak-anak.
ada lingkungan baru gitu. Cuman memang upaya dari itu tadi ada dari Korwil itu biasanya ngadain pelatihan buat guru-guru TK-nya buat menyetarakan kompetensi dan kurikulum yang dari pusat. Dan sebenarnya dari Kemenak juga karena kan ini madrasah ya, jadi ada ngaji-ngajinya dan lain sebagainya. Tapi ya tetap tidak bisa setara. Nah, ini yang digarisbawahi gitu, mau sebanyak apapun pelatihan dan lain sebagainya memang tidak bisa disamakan dengan yang lulusan pendidikan gitu loh, yang lulusan S1 gitu. Jadi itu sih yang sangat disayangkan gitu. Nah, terus kita tanya ya harapannya buat yayasan ke depannya kayak gimana. Semoga bisa bermanfaat buat banyak orang, terus semoga TKI juga bisa berkembang lebih banyak orang yang peduli untuk memajukan pendidikan di desa. Gitu guys. Jadi sebenarnya banyak ya kayak potensi yang bisa kita lakuin tuh dan solusinya juga banyak gitu. Cuman memang yang sangat menjadi potensi banget adalah mahasiswa diharapkan di sana gitu. Jadi nggak semua TK kan, maksudnya kayak TK-TK mungkin yang di sekitaran Telkom udah mulai bagus gitu ya. Terus orang tua muridnya juga punya penghasilan yang stabil lah gitu untuk menyekolahkan anaknya gitu. Jadi ya kita memilih ini juga karena alasan itu sih bersama dengan Ani kemarin gitu. Jadi menurut kalian kayak apa sih solusi yang bisa kita kasih gitu buat mereka gitu yang memang benar-benar mereka butuhin gitu kayak gitu aja sih guys. Sebelumnya ada yang mau nanya nggak kalian? Kita share screen. Jadi sekarang kita diskusi nih kira-kira dari hasil wawancara tadi gimana sih gitu, kalian punya ide apa nih buat mereka gitu? Yang mau duluan? Gua dulu deh boleh. Oke. Aku boleh aja kita diskusi. Diskusi ya. Kalau dilihat kan ya, ini tuh masalahnya tentang dia tuh butuh sesuatu yang baru ya. Karena pengajar-pengajar di sana tuh pendidikannya kurang gitu, hanya sampai SMP aja gitu. Nah, menurut gue kalau misal orang-orang yang punya pendidikan tinggi tuh biasanya nggak akan, maksudnya jarang yang mau bener-bener gimana ya, kerja tapi tanpa upah karena dia ngerasa udah berpendidikan ya, masa nggak dapat upah gitu atau gimana gitu ya. Jadi menurut gue sih yang pertama kita bisa menyarankan si pengajarnya atau kita sendiri yang mencari kayak bahan-bahan untuk yang diajarkan gitu. Kayak misal games, kita nulisin beberapa games gitu, terus diserahin ibu ini mungkin games-games yang ini bisa dicoba biar anak-anak biar anak-anak dapat hal yang baru gitu. Atau kita menyarankan kayak misal, Bu coba tonton channel YouTube ini. Kan biasanya di YouTube banyak ya cara mengajar yang seru-seru kayak gitu. Nah bisa tuh pengajarnya disuruh nonton yang kayak gitu. Atau yang kedua solusinya adalah kita nyari investor untuk membiayai sekolah ini biar ada pengajar yang berkualitas. Karena kemarin pas ditanyain sempat si ibunya menjawab, ibu udah pernah nyari investor, terus dia bilang enggak Neng, karena problemnya itu pengajar kita nggak ada yang bisa ngurus hal semacam itu. Ini suara gue jelas gak? Jelas. Suara gue. Nah iya, nah terus si ibunya bilang nggak ada orang yang bisa ngurus-ngurus hal seperti itu, kayak misalkan mengajukan proposal yang kayak gitu. Nah makanya mungkin salah satu solusi gue sih kita bisa mencoba nyari investor. Saat investor itu memberi dana kepada si sekolah ini, jadi sekolah TK ini bisa mencari pengajar yang berpendidikan gitu sih. Itu solusinya. Jadi solusinya ada dari pengajar yang di sana aja, kita mencari dana untuk mendapatkan pengajar yang berkualitas itu sih. Oke. Berarti ada dua solusi ya nih.
Betul, betul. Oke. Kalau mencari investor berarti kita harus buat proposal. Agak susah ya. Tapi kalau proposal tuh gini loh, misalnya proposal goal sekali, ya udah itu timeless loh. Mereka bakal ngasih terus nggak sih? Biasanya kan kayak gitu. Iya benar sih. Kayak kalau buat Naila Pak Asa gimana nih kira-kira? Ya kan kita juga kan punya ilmu. Jadi kita bisa ngebantuin guru-guru di sana buat ngajar anak TK kayak sehari buat pengabdian, misalkan ngajar tahfiz, ngajar baca, atau ngajak main, kan anak TK banyaknya main nge-game, buat permainan yang enggak itu-itu aja kan kata Anggi. Terus mungkin kita bisa buat workshop di sana, workshop yang menyenangkan gitu anak TK, yang bisa interest sama workshop itu kayak mungkin kita belajar modeling, misalkan kita main chat gitu, modeling ngapain, atau yang lainnya kayak lukis, pokoknya yang biar anak-anak TK itu suka dan nggak bosanin. Mungkin itu aja sih. Oke, berarti kita udah mulai masuk ke solusi kria ya, jadi kita bisa ngajarin marbling. Tapi ya sih, kayak maksudnya dengan basicnya kita seorang mahasiswa seni tuh, memang kita bisa masuknya ke arah kreativitas sih, gitu. Jadi kayak misalkan itu tuh mengasah mereka juga gitu kan. Bagus, keren. Sa, gimana Sa? Aduh. Kalau gue kayaknya lebih fokusnya tuh buat pengajaran guru-gurunya gitu. Soalnya kan gurunya kayak ibu-ibu yang di sana lagi kan. Terus kayak dia tuh kayak turun-temurun gitu. Apa namanya, kayak estafet gitu kan yang lu bilang tadi. Iya. Kayak iya lebih bagus kayak ngasih ininya lagi sih, kayak apa sih? Kayak iya yang workshop tadi kayak si Naila tadi. Tapi buat si guru-gurunya ini biar dia tuh kayak lebih berkembang, kayak dia punya wawasan lebih, kayak ya gitu sih kalau dari gua. Dalam segi pengajaran. Apalagi Sa? Apa ya? Harus 2. Enggak sih, 1 aja. Terus kalau dari gue kemarin itu ini apa namanya, tulis di bawah. Jadi kemarin tuh kan ini kalau dari gue sebagai mahasiswa kria, kita memberi ilmu dengan melakukan workshop atau pengajaran mengenai mungkin cara menggambar gitu kan, kita ada menggambar dasar tuh dulu ya. Kayak dari situ tuh mungkin ada salah satu dari mereka yang kayak cita-citanya tuh memang ke arah sana gitu, dan kita yang bisa mengembangkan itu gitu. Kan nggak semua tenaga pendidik juga mungkin bisa gambar dan lain sebagainya. Itu terus atau juga kita bisa membuat kerajinan dari barang-barang bekas pakai gitu ya, kayak kan kita nggak mungkinnya mencari material yang kayaknya tuh mereka nggak bisa gapai gitu dengan latar belakang seperti itu. Rasanya kita harus memanfaatkan material yang ada supaya mereka kreativitasnya bisa terjalan gitu ya, dan dengan barang-barang bekas pakai ini mungkin kita bisa jadikan sebuah produk ataupun mungkin bisa dieksplorasi sama ya teman-teman TK-nya gitu, atau mungkin dari ibu-ibu tenaga pendidiknya juga bisa kita ajarin. Jadi nanti kalau misalkan tiap hari Jumat kan tadi pengembangan diri ya, jadi mungkin aja ibu-ibu bisa ngajarin ulang ke mereka gitu. Terus juga sebenarnya ini agak tergolong susah sih, cuman kayaknya seru gitu. Kita ajarin tentang pewarna alami. Jadi kan kita tuh diajarin ya tentang pewarna alam gitu, dan mereka nih posisinya adalah kondisinya di desa gitu, maksudnya di Pangalengan. Pasti banyak banget di sekitar mereka tuh yang masih ya asri gitu ya, kasarnya masih asri. Jadi kita bisa ajarin gitu, walaupun kalian berada di lingkungan yang tidak tergolong kota gitu ya, seperti kebanyakan teman-teman lainnya,
tapi banyak potensi loh dari di sekeliling kalian gitu. Dengan adanya itu jadi diharapkan mereka pola pikirnya berkembang gitu. Jadi kreativitasnya tanpa batas gitu ya. Gitu. Terus mungkin kita juga bisa ini mengumpulkan beberapa buku bacaan layak pakai gitu ya. Nanti kita bikin poster kayak siapa yang mau menyumbangkan buku-buku gitu ya, mungkin buku-buku Oh iya, itu bisa. cerita, buku-buku yang nggak pernah dipakai atau buku-buku yang sudah selesai dibaca buat teman-teman TK, buat adik-adik TK supaya mereka punya buku bacaan baru di sudut bacanya gitu. Jadi kita ngasih buku juga ke mereka gitu sih. Jadi masih banyak sih sebenarnya kayaknya kalau kita gali lagi dari potensi. Jadi kayak penggalangan buku gitu ya? Iya, gitu penggalangan buku gitu aja sih. Dan kayaknya kita kan nanti kita jadiin mind map ya. Semoga aja ide-ide kita terrealisasi gitu ya. Karena semuanya bagus banget ide-idenya gitu. Gitu aja sih paling diskusi kita hari ini. Terima kasih ya teman-teman. Dan Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam.